Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini kami dari Enomedia akan berbagi dengan sobat edukasi tentang membuat SKP guru, khususnya guru sekolah dasar untuk periode tahun 2021, di mana pada periode ini terdapat dua bagian SKP. Yang pertama adalah di sini ada periode Januari sampai Juni, kemudian ada juga periode dari Juli sampai Desember. Mengapa ada dua periode? Karena memang pada tahun 2021 di bulan Januari kita sudah membuat rencana kinerja pegawai dengan format yang lama tentunya. Akan tetapi karena ada peraturan yang baru dari Permen RB kalau nggak salah nomor 8 tahun 2021, ada format yang baru yaitu pelaporan SKP akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, khususnya untuk guru. Artinya ada 2 semester ya. Jadi periodenya Januari Juni sampai kemudian Juli Desember. Untuk formatnya memang berbeda jauh. Oleh karena itu pada bagian pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat SKP dan melakukan pengukuran SKP setelah membuat pelaporannya, nilai perilakunya untuk periode Januari sampai Juni dengan menggunakan format yang lama. Adapun langkahnya, yang pertama yaitu silakan sobat edukasi mengisi form yang ada di sini. Jadi ini sudah saya isikan dengan nama pegawai atau nama guru yang ingin dibuat yang dinilai, kemudian ini NIP-nya, kemudian pangkatnya. Ini otomatis kalau pangkatnya silakan diklik kemudian pilih. Kalau untuk golongan 3A di sini bisa ditekan. Kalau 3B di sini mungkin ada golongan lainnya, silakan di bawahnya. Yang menjadi kendala adalah golongan 2D masih belum ada. Golongan 2 masih belum ada, nanti bisa menghubungi saya, akan saya kirimkan format SKP yang golongan 2-nya. Kemudian ini jabatannya silakan tidak usah diapa-apakan karena ini sudah otomatis keluar. Ketika kita memilih golongannya golongan 4, maka di sini sudah otomatis berubah. Ini unit kerjanya silakan diketik di sini. Ketika sudah diketik di sini, otomatis di sini akan berubah otomatis. Ini nama kepala sekolah dari sobat edukasi. Kemudian ini adalah atasan pejabat penilai. Kalau di Kabupaten Jombang ini sudah sesuai, tetapi kalau di kabupaten lain mungkin bisa menyesuaikan. Jika sudah terisi semuanya, langkah berikutnya adalah silakan sobat edukasi tekan di sini sudah ada kayak save ya, save yang tulisannya SKP Januari Desember. Kita perlu menyusun yang 1 tahun terlebih dahulu. Ini ya, jadi ini adalah rencana 1 tahun terlebih dahulu. Kita abaikan yang sebelah sini, ini kita abaikan karena kita fokusnya adalah pada format yang ini. Ini sudah otomatis terlink dengan yang tadi ya. Kemudian karena kita guru, jika Bapak Ibu, jika sobat edukasi itu merupakan guru golongan 4, otomatis Bapak Ibu nilainya berbeda dengan golongan 3 ataupun golongan 2. Ini otomatis keluar, jadi tidak usah diketik ulang. Kemudian ini juga, ini berapa nilainya 1,49. Yang perlu diketahui oleh sobat edukasi bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pembimbingan dan seterusnya itu nilainya ada 5% dari angka kredit. Jadi ini otomatis keluar. Kemudian yang ini untuk ikut diklat, jika Bapak Ibu merencanakan diklat itu dilaksanakan dalam 1 tahun 3 kali. Kemudian kita buat rata-rata untuk diklatnya itu jamnya 30 lah, artinya angka kreditnya 1. Itu kita agendakan setahun 2 kali. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah menuliskan rencana diklat fungsionalnya di sini. Misalkan saya membuat 1 kali, maka ini yang tulis 1 kali. Kemudian jika membuat 2 kali, maka 2 kali di sini. Dalam hal ini saya membuat 2 kali dengan asumsi setiap semester, setiap periode kita akan melaksanakan diklat. Kemudian di sini karena di sini itu ada lokakarya, kita otomatis guru kan ikut KKG ya. Jadi kita buat asumsinya dalam 1 tahun kita membuat ada 4 kegiatan, artinya ada 4 paket. Maka kita tulis 4 seperti ini. Itu kalau buat paket. Misalkan kalau ingin membuat seperti setiap bulan, maka bisa tulis sini misalnya 10 bulan boleh, terserah. Dalam hal ini saya membuat paketan aja seperti ini ya. Kemudian saya ingin membuat PTK karena golongan 4 ada kewajiban PTK dan jurnal, nggak ada. Jika di sini nggak ada, silakan sobat edukasi perhatikan di sini. Di sini ada nomor 16, 17, ini kan 18-nya kosong, otomatis ada sheet yang hidden, ada baris yang hidden, yang disembunyikan. Di sini silakan diblok karena kita akan menambahkan sub pengembangan profesi berkelanjutan ini yang belum ada.
Saya blok di sini di antara nomor 17 sampai nomor 22. Kemudian saya klik kanan, saya pilih unhide. Nah, di sini ada yang sudah saya sembunyikan. Karena golongan 4A itu ada kebutuhan namanya publikasi berupa PTK, maka di sini saya akan membuatnya 1 tahun 1 kali, maka saya ketik 1 di sini. Kemudian ininya saya buat 100 untuk kualitasnya, kemudian waktunya adalah 12 bulan. Sudah ya. Sisanya karena golongan 4A juga perlu butuh artikel, maka kita tulis di sini juga satu buah artikel yang berkaitan dengan PTK tadi. Ini saya tulis juga 100, waktunya 12 bulan. Kemudian yang ini karena tidak perlu, maka kita hidden kembali. Jadi kita hidden lagi. Jadi untuk ini ketika ada sub yang tidak digunakan atau sub yang tidak kita rencanakan, maka kita hidden aja seperti ini. Jadi ini kalau ingin merubahnya, saya ingin diklatnya 82, maka ini yang di drop down kita pilih ya. Jadi menyesuaikan saja, ini semuanya ada drop downnya, tinggal sobat edukasi tekan aja, nanti otomatis keluar. Kemudian ini artinya Bapak Ibu sudah membuat sebuah formulir sasaran kerja selama 1 tahun. Ini sudah sesuai. Yang bawahnya unsur penunjangnya, ketika Bapak Ibu merupakan seorang pengurus, maka ini untuk pramuka kita pilih pengurus, buktinya adalah SK. Kalau anggota, maka kita rubah aja menjadi anggota pramuka. Kemudian kalau ini anggota profesi, kita pilih yang anggota profesi. Kalau pengurus kita sesuaikan. Kemudian yang ini adalah pengawas ujian, bisa dipilih atau nanti instruktur, terserah. Jadi sesuai dengan kondisi sobat edukasi semuanya. Ini adalah rencana 1 tahun. Kemudian kita akan membuat rencana yang kita pecah menjadi Januari sampai dengan Juni. Kita pilih yang SKP Januari Juni di sini. Kita klik yang sheet kedua. Otomatis kita akan penyesuaian. Ketika tahun 2021 kemarin, sobat edukasi sudah melaksanakan satu kegiatan, yaitu ini tetap ya, biarkan seperti ini. Kita fokus ke pengembangan profesi. Ternyata diklatnya cuma 1, sedangkan yang satunya di bulan Juli Desember, maka ini sobat edukasi ketik aja 1. Kemudian otomatis nilainya 1. Log karyanya kemarin kan tadi kan dibuat 4. 1 semester ada 2 berarti kan, maka kita tulis ini 2. Ini alokasi waktunya 6 bulan. Kemudian ini sama, tinggal ini kita lakukan di sini. Ternyata kita tidak melakukan penelitian tindakan kelas. Di mana PTK-nya? PTK-nya nggak ada di sini. Maka tetap kita biarkan seperti ini. Tetapi ketika teman-teman sobat edukasi itu membuat PTK-nya ada di semester 1 ini, maka kita blok lagi dari nomor 17 sampai nomor 22. Kemudian kita unhide. Kita tadi kan ada PTK. Ternyata kita lakukan di sini. Oke, kita tulis di sini 1. Laporannya kita buat di sini, kita tarik aja ke bawah, rumusnya biar turun. Ternyata laporannya seperti ini. Ini juga kita tarik ke bawah. Oh, ini berarti di semester ini ternyata kita membuat laporan PTK-nya, tetapi untuk artikelnya tidak ada. Jadi ini kita hapus. Bukan kita hapus, kita hidden di sini, ya. Jadi kita hidden di sini. Kita hidden yang bagian ini, kita hidden. Kemudian kita hide. Slide di sini. Oke, jadi ini adalah SKP breakdown atau pecahan dari SKP 1 tahun, khususnya SKP bulan Januari sampai Juni. Ini pengurus aktif organisasi kita sesuaikan. Tadi kalau yang di sheet 1 ini bunyinya adalah anggota kepramukaan, maka di sini juga kita rubah menjadi anggota kepramukaan. Kemudian di sini menjadi anggota aktif profesi, maka di sini menjadi anggota aktif profesi. Kemudian di sini sudah sama karena ini bunyinya nih pengawas ujian, maka kita rubah juga menjadi pengawas ujian. Oke, sudah sesuai. Ini adalah SKP breakdown yang formulir saran kerja di bulan Januari sampai Juni. Ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat pengukurannya. Bagaimana untuk pengukuran kinerja kita di bulan Januari sampai Juni? Jadi langkahnya adalah kita tekan sheet ketiga. Ya, sheet ketiga ini sudah kita samakan dengan yang tadi. Ketika di SKP Januari sampai Juni ini poin-poinnya sudah ketemu seperti ini, kita sesuaikan, kita samakan. Merencanakan pembelajaran, ada di sini, ternyata ini ada ya. Kemudian di sini juga melaksanakan bimbingan pada kelas. Kita lihat di sini
Oh, ini sama. Kemudian yang ini kita lihat, ternyata di sini itu diklat fungsional. Kita di sini membuat diklat fungsionalnya direncanakan satu kali. Ternyata di sini kita sudah pelaksananya, ternyata kita buat dua. Kita boleh buat dua realisasinya. Tetapi untuk pelaporan yang Januari kemarin kan kita sudah melaksanakan diklatnya kan sudah tahu, tinggal membuat laporannya aja kan untuk tagihan. Maka kita samakan saja biar tidak ada masalah. Jadi satu terrealisasi 100%, kemudian lokakarya KKG tadi 2, ternyata di sini realisasinya 1. Ini nilainya menjadi 75 kurang. Tetapi kalau ingin 2 itu terlaksana semuanya, kita rubah di realisasi yang ini ya. Kita rubah menjadi 2, otomatis nilainya menjadi 92. Kemudian di setelah lokakarya ternyata di sini itu ada membuat karya tulis. Dan di sini tidak ada. Gimana caranya? Caranya adalah ini ada yang terhidden lagi, nomor 14, 15. Kita munculkan dulu yang terhidden ini. Kita munculkan, kita unhide, kita lihat. Ini sudah muncul, membuat karya tulis di bidang pendidikan ya. Ini satu realisasinya ternyata kita tulis 1, waktunya ini sudah. Kenapa kok ini nilainya adalah 67? Kenapa nilainya kok 67 di sini kok berbeda? Kita lihat dulu. Ini nilainya otomatis keluar 67. Ini nilainya 4 angka kredit. Ini sudah. Oh ya, untuk ini ternyata ini yang berbeda, ini adalah membuat karya tulis berupa laporan penelitian yang dipublikasikan secara bukan ya. Jadi kita tadi ternyata yang nomor 5 ini kesalahannya di mana kok nggak sama? Kita lihat yang sini. Ternyata ini di mana letak kesalahannya? Kita lihat di sekolahnya. Kita cek dulu ya. Ini buat dunia di bidang pendidikan. Oh, ternyata ini salah. Ini kita rubah dulu ya. Kita sesuaikan. Disimpan di sekolahnya. Kita lihat dulu. Disimpan di sekolahnya. Kita rubah, maaf. Ini yang disimpan di perpustakaan. Ini kita juga sama. Ini disimpan di perpustakaan. Kita lihat, kita cek dulu karena nggak jelas tadi ya. Disimpan di perpustakaan. Kita lihat. Ini sudah. Sekarang yang ini. Ini sudah sama sekarang. Kemudian ini realisasinya 1, ini 100, ini sudah. Ya, ini sudah sesuai dengan rumus yang ada di aplikasi ini. Jika sudah, ternyata di SKP Januari Juni ini tidak ada namanya artikel, tapi di sini ada. Ini kita hidden lagi. Jadi kita hidden biar dilihat rapi. Tapi tidak akan terpengaruh kemana ke hasil kok. Ya, jadi ini nilainya. Anggota pramuka sudah sama, profesi sama, oke sama. Ini kita hidden biar dilihat rapi. Jadi otomatis nilai kita keluarnya baik seperti ini. Ya. Kemudian jadi kalau kita lihat ini terrealisasi. Mungkin Sobat Edukasi tanya kenapa kok ini 67? Ini kemungkinan di rumusnya ada yang kesalahan. Nanti akan saya cek lagi. Yang jelas untuk yang aplikasi ini yang sudah beredar di Kabupaten Jombang, ini nanti bisa dicek, mungkin ada kesalahan, nanti kita akan saya cek lagi kesalahannya di mana aplikasinya. Yang jelas cara pengisiannya seperti itu. Ini untuk bulan Januari sampai Juni. Jika sudah selesai dinilai, diukur, maka kita nilai perilaku Januari sampai Juninya gimana. Ini yang mengisi kepala sekolah, kita mengeceknya ya. Ini terserah, jadi bisa konsultasi dengan kepala sekolahnya. Yang jelas rentangnya ada di sini. Ketika Bapak Ibu merasa bahwa kinerjanya biasa saja, baik ya, maka nilainya 76 sampai 90. Ini bisa dilihat sendiri, bisa ditulis, diketik sendiri. Jika sudah, maka kita ke sheet kelima, nilai kinerja Juni. Ini untuk SK penilaian kinerja kita, prestasi kinerja kita di bulan Juni, maka otomatis ini seperti ini. Jadi sudah ada 60% dikalikan dengan sasaran kinerja pegawai kita. Jadi ini adalah hasil konversinya. Sebenarnya tadi kan SKP kita nilainya ini, karena ada konversi. Konversinya nanti masuk ke sini ya. Kemudian ini ya. Jadi ini nilainya, yang ini perilaku, yang ini tadi adalah SKP-nya. Kemudian ini adalah konversinya. Maaf, konversinya. Kemudian ini perilaku kerjanya.
Ini sudah hasil konversi, jadi untuk sobat edukasi tidak perlu menghitungnya karena sudah dibuatkan oleh pembuat aplikasinya. Ini adalah nilai prestasi kerja PNS kita 104. Kemudian jika sudah, kita tekan yang ini. Kemudian ini adalah P2K PNS kita. Ini periodenya sudah berubah, tanggalnya ini, tanggal dibuatnya tinggal kita sesuaikan. Ini juga sama. Kemudian otomatis kita sudah tahu, oh ternyata nilai prestasi kinerja kita adalah 86,53. Kategorinya adalah cukup baik. Jika seperti itu. Jika dirasa ini kurang, karena kita kalau ingin naik lebih, kita ingin naik tingkatnya tepat waktu 4 tahunan, kalau tidak ini adalah kriterianya baik. Makanya bagaimana caranya biarin baik? Maka kita siasati ke sini, ke nilai kinerja ini, yang di sini ya, nilai perilaku kinerja ini. Kita jadikan, misalkan kita rubah menjadi 85, ini kemudian 84, kemudian ini 85, ini 80, karena ada 86, misal begini ya. Jadi intinya sobat edukasi itu harus apa? Harus komunikasi dengan ibu kepala sekolah. Ini kenapa kok baik ya? Bentar, ini harusnya sudah baik. Oh, ternyata rentangnya sampai 89. Jadi kita sesuaikan tadi, kita kembali lagi ke sini. Kita sesuaikan lagi ke sini, atau juga nanti saya coba betulkan ini rumusnya sekalian ya, biar nggak itu. Saya cek dulu. Ini harusnya ke nilai. Bentar ya. Oke, 14. Ini saya cek dulu. Oh, biar lebih mudah ini aja yang kita rubah, yang nilai ini aja nggak apa-apa. Jadi ini kita kembalikan lagi, yang ini menjadi 87. Nggak apa-apa, kita rubahkan, nanti aplikasinya akan saya betulkan. 8 8. Oke, kita lihat. Masih cukup. Jadi nanti untuk sobat edukasi tinggal menyesuaikan ini aja ya, nggak apa-apa. Jadi untuk P2K PNS ini sudah selesai. Kemudian jadi yang kita cetak nanti adalah yang warna merah ini. Semua sheet yang warna merah kita cetak untuk laporannya. Mungkin untuk bagian pertama itu saja. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.